Contohnya kayak apa? Misalnya orang tidak punya kegiatan lain, yang kerjanya misalnya togel, main togel, atau kerjanya jual sabu. Yonceng mak kae, yonceng itu kan. Kita tahu bahwa kerjaannya satu-satunya hanya togel, maka harta ini lebih diyakini haramnya ketimbang halalnya. Lebih diyakini haramnya ketimbang halalnya. Maka hukumnya bagaimana? Haram, hukumnya haram. Maki kia enak haram dia beri rokok itu. Cek kalah menderita mairi korang. Nah, cek kalah itu memang kerjaannya memang kerjaan haram. Misal saya ngonceng PSK, tak ada laku lain, sawah ndak punya, bisnis lain ndak ada, kerjanya memang PSK misalnya. Cek terima pesena. Jangan dimakan makanannya. Kenapa? Karena memang diyakini haramnya, diyakini haramnya. Begitu hukumnya. Karena diyakini keharamannya, kehalalannya bahkan diragu-ragukan. Ya, sekarang ada barang tadi 50-50 lah, 50-50. Dia punya kerjaan lain, dia juga suka main judi, dia judi online ataupun judi offline. Yang seperti ini bagaimana? Lebih baik ditinggalkan, menunjukkan sifat waro. Yang begini waro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para jamaah majelis sholawat dan zikir, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tergabung di dalam majelis Rotibul Haddad, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustadz Mahiri sekeluarga, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada para rekan-rekan sahabat Iksas Komisariat BKST dan juga kawan-kawan rekan MWC Nahdlatul Ulama Pontianak Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata asyarata, adapun ini adalah maqalah yang ke-11. Sekarang sudah masuk ke maqalah yang ke-11, tetap di bab ke-6 halaman 46. An ba'dil hukama'i, dari sebagian ulama ahli hikmah, annahu qala, annahu adapun sesungguhnya ba'dul hukama, qala ialah berkata siapa ba'dul hukama, man lam yakhshallaha lam yanju min zallatil lisani. Man lam yakhshallaha, barang siapa, lam yakhsha yang tidak takut siapa, man Allah kepada Allah, lam yanju min zallatil lisani, maka tidak akan selamat siapa man min zallatil lisani, dari tergelincirnya lisan. Katanya sebagian ulama, orang yang tidak takut kepada Allah maka lisannya tidak akan selamat, lisannya akan senantiasa tergelincir. Mafhumnya bagaimana? Orang yang senantiasa berbicara buruk, orang yang senantiasa melaknat orang, orang yang senantiasa ngerasani orang, mencaci orang lain, atau berdusta atau dari nama Allah, atau berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tanda bahwa orang tadi tidak takut kepada Allah. Jadi gampang saja kalau ada orang yang suka misalnya ngamuk-ngamuk atau berbicara buruk, sikit-sikit mesoe ke orang, sikit-sikit melaknat kepada orang lain, padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad, wa ma bu'istu ma la'anan wala la sabbaban, ma bu'istu la la'anan wala sabbaban, wa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus ke muka bumi ini tidak untuk mencela orang lain, tidak untuk mencaci orang lain, tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti pemahamannya kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya adalah lisannya tidak bisa dikondisikan untuk baik. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala,
tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi, rawahu at-Tabarani. Tuba sangat beruntung liman bagi orang malaka yang menguasai siapa man lisanahu kepada lisannya man, wa wasi'ahu baituhu dan menyenangkan baituhu apa rumahnya man, wa baka dan menangis siapa man ala khati'atihi atas kekeliruannya man. Kata Kanjeng Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang mampu mengkondisikan lisannya, Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah orang yang memang betul-betul dia Islam, diantaranya adalah dia tidak mudah untuk berbuat buruk dengan lisannya kepada orang lain ataupun menggunakan anggota badannya, misalnya suka mukul orang dan semacamnya. Beruntunglah orang yang mampu mengkondisikan lisannya, wa wasi'ahu baituhu dan juga menyenangkan baituhu apa rumahnya man. Ini relatif juga ya. Rumah yang bisa membuat kita senang atau bahagia itu kondisinya relatif. Maksudnya bagaimana? Apakah dijamin dengan rumah luas pasti dia senang? Enggak juga. Apakah dijamin ketika dia rumahnya sempit dia pasti susah? Tidak juga. Tergantung orang yang diam di dalamnya. Punya bini tak cerewet, anak soleh, tak punya utang. Sekalipun rumah rumah sangat sempit sekali sehingga susah sekali selonjor. Tidak bisa, kapan adalah selonjor kena ke istrinya, selonjor kena ke anaknya. Sekalipun sempit rumahnya, tapi yang diam di dalamnya adalah orang-orang yang memang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh, orang-orang baik, utang tak punya, tagihan tak ada. Kira-kira nyaman ada di rumah? Nyaman. Rumah luas, atokar melolo ben bina. Benar ya atokar. Kapan atokar? Telak bingkok kaki ya, dikit-dikit telak bingkok ya. Ya percuma itu roman tak makile raja romana pakun tak nyaman. Jadi sebenarnya konsepnya bagaimana untuk rumah itu nyaman? Sebenarnya sederhana. Kata Kanjeng Nabi, kalau rumah itu yang nyaman adalah ya rumah konsep baiti jannati itu, rumahku surgaku. Rumahku surgaku itu yang mengkondisikan siapa? Perempuan. Karena laki-laki itu kondisinya di luar. Laki-laki itu kondisinya kerja di luar. Tapi yang mengkondisikan di dalam rumah adalah perempuan. Kalau perempuan itu ramah, kalau perempuan itu sabar, kalau perempuan itu sopan, perempuan itu baik kepada suaminya, insya Allah rumahnya nyaman. Disitulah baiti jannati. Maka Kiai Afifuddin di dalam satu bukunya beliau pernah menulis, untuk hidup di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu setidak-tidaknya harus melakukan 3 konsep sederhana, katanya Ki Afif. Konsep sederhana itu diantaranya adalah yang pertama husnul tafahum, harus punya pemahaman yang sama-sama memiliki kesamaan pemahaman, sama punya visi misi yang sama, saling percaya, bahasa gampangnya saling percaya. Mulai tak teman percaya, PC beri bingko sebeki ke kakek di mulai tak ada le, pola bi kakek mulai pulsa melolo le. Atau kakek alaku melolo kan tak ada PC bang, kan? Dia mau PC bang kan pula rokok melolo bang, lo nggak cerobong asap, nggak cerobong sumber alam bang. Ini saling tidak percaya, saling curiga. Yang seperti ini rumahnya tidak akan pernah baik-baik saja yang seperti ini. Yang pertama katanya husnul tafahum. Yang kedua adalah husnul tasamu. Punya toleransi, punya rasa toleransi yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassud. At-tawassud itu artinya tengah-tengah. At-tawassud fil nafaqah, at-tawassud fil ghira, at-tawassud fil madhi. At-tawassud fil nafaqah maksudnya tengah-tengah di dalam memberikan nafaqah. Yang baik bagaimana? Alladzi lam yakturu wa baina dzalika qawama. Alladzi lam yakturu wa lam yusrifu wa baina dzalika qawama. Orang yang baik adalah kepada istrinya yang tidak terlalu jor-joran memberi ke bininya, ke istrinya, dan juga tidak terlalu pelit. Ya sedang-sedang saja lah, sedang-sedang saja. Ya butuh bete melaki bete, butuh odol melaki odol. Siapa yang kui mulolo tak tahu mana betean bini, kapan bini orang retin seyorate kan repot begitu. Itu yang dimaksud dengan husnu, yang dimaksud dengan at-tawassud fin nafaqah. Kemudian at-tawassud fil madhi, tengah-tengah di dalam memberikan rasa cinta.
Biasanya kalau orang jatuh cinta pertama kali itu yang merasa mungkin di sini ada kan. Jatuh cinta pertama kali di awal-awalnya diumbar begitu saja, tapi kalau sudah kawin hilang rasa cintanya. Itu kesalahan dari awal, diberikan semuanya. Seharusnya tengah-tengah. Ni seguni kasah. Nye. At-tawassut fil madhi. Kemudian yang ketiga adalah at-tawassut fil ghirah, tengah-tengah di dalam memberikan rasa cemburu. Ini konsep baiti jannati. Wa baka ala khotiatihi, wa baka dan menangis siapa man ala khotiatihi, atas kesalahannya man, atas kekeliruannya man. Maka ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala beristighfarlah. Rawahu Tabarani, meriwayatkan kepada hadis ini At-Tabarani, siapa Imam At-Tabarani. Wa man lam yakhsha kudumahu, dan barang siapa lam yakhsha yang tidak khawatir siapa man kudumahu kepada bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yakhsha, dan barang siapa yang tidak takut siapa man kudumahu kepada bertemunya man alallahi taala, atas Allah Subhanahu wa taala. Ay artinya man lam yakhsha liqa Allahi, ay artinya barang siapa lam yakhsha yang tidak takut siapa man liqa Allahi kepada bertemu kepada Allah bil mauti, sebab mati, lam yanju qalbuhu minal harami wasyubhati, maka tidak akan selamat qalbuhu apa hatinya man minal harami dari barang-barang haram, wasyubhati dan kesyubhatan. Orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala artinya bagaimana? Orang yang takut ingin bertemu dengan Allah, takut mati dan semacamnya, berarti di dalam hatinya itu ada kekhawatiran bahwa dia makan dari makanan yang haram ataupun makan dari makanan yang syubhat, makan makanan haram. Orang kalau hatinya bersih kan tidak takut mati ternyata. Kapan saja dia mau mati silakan. Kapan saja Allah mau ngambil nyawanya silakan. Tapi kalau orang yang memang hatinya kotor, kenapa hatinya kotor? Karena senantiasa yang dikonsumsi adalah barang-barang haram. Nah, barang haram kalau dikonsumsi kan katanya man akalal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Wa man akalal harama atau ajawarihuhu sya'am aba. Harta haram itu pengaruh kepada diri kita. Orang yang senantiasa konsumsi harta haram, ngenyan satu kali, coba-coba, dua kali, coba-coba, seterusnya tak bisa lepas dari harta haram. Ngenyan, kalau sudah kadung ngenyan man akalal haroma asad jawarihuhu sya'am aba, maka anggota badannya ini mengajak kepada durhaka dengan Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau ataupun tidak, dirasa ataupun tidak, sengaja ataupun tidak. Itu efek dari barang haram. Sebaliknya orang yang mengkonsumsi barang-barang halal, maka anggota tubuhnya senantiasa mudah untuk diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu sangat senang, innallaha taala ayyuhibba, innallaha taala yuhibbu ayyandura. Allah senang melihat kepada orang-orang yang senantiasa mencari harta yang halal. Jadi kalau ingin disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka carilah harta yang halal. Fal muharramatu, maka adapun barang yang diharamkan kismani adalah dua bagian. Ahaduhuma, adapun salah satunya syai'un muharramun li dzatihi, adalah sesuatu muharramun yang diharamkan li dzatihi karena zatnya syai'. Barang yang diharamkan itu atau barang haram itu ada dua model. Yang pertama adalah memang dari zatnya haram. Seperti apa? Kal maitati, seperti bangkai, waddami dan darah, wa nahwi dzalika, dan seumpama hal itu bangkai dan darah. Memang dari zatnya itu sudah haram. Fahada la yahillu illa lisaddi baqa'i ruhihi. Fahada, maka adapun hal ini la yahillu, ialah tidak halal, illa lisaddi baqa'i ruhihi, kecuali untuk mengikat tetapnya ruhnya seseorang. Dalam kondisi tertentu, misalnya dia ada di hutan, tahu kalau misalnya di tempat itu ada babi itu haram hukumnya, tapi tidak ada makanan yang lain memang kecuali makan babi yang ada di dalam hutan itu. Maka dalam kondisi darurat seperti ini boleh untuk orang yang memakan babi tadi, cuma dalam kondisi darurat. Kalau saat ini kue banyak, makanan banyak, masih milih makan babi, ya merek babi berarti. Tidak ada makanan lain berarti. Wasani halalun fi nafsihi, dan adapun yang kedua halalun fi nafsihi adalah halal fi nafsihi di dalam zatnya, asani kalma'il tahiri, seperti air yang suci, wal aruzi dan beras. Lakinnahu, akan tetapi asani mamlukun lil ghairi, adalah dimiliki lil ghairi oleh orang lain.
fayahrumu maka haram alaika atasmu hatta yasira milkaka biwajhin jaizin fis syar'i. Fayahrumu maka haram apa mamluk alaika atasmu hatta yasira sehingga jadi apa mamluk milkaka ialah milikmu biwajhin jaizin dengan cara jaizin yang boleh fis syar'i di dalam syariat. Atau ini milik orang lain. Misalnya sesuatu ini jelas air ini halal, air ini suci boleh untuk dikonsumsi, tapi air ini milik orang lain. Ketika kita gunakan tanpa izin orang lain, maka ini dihukumi haram. Minta izin dulu. Mau beki silakan, mun tak beki, cek maksa, mun maksa ngecoknya mana? Mun ngecok haram. Wasyubhatu adapun syubhat, kalau syubhat bagaimana? Wasyubhatu salasu darajatin. Wasyubhatu adapun syubhat salasu darajatin ialah 3 beberapa tingkat. Nah, ini yang perlu diketahui sama kawan-kawan. Takut terjerumus ke dalam syubhat. Kalau sudah sering terjerumus ke dalam syubhat, pasti berani terjerumus ke dalam barang yang haram. Yang pertama adalah ma tuyukina tahrimuhu wa syukka fi hillihi. Yang pertama adalah sesuatu tuyukina yang diyakini tahrimuhu apa keharamannya wa syukka dan dikhawatirkan wa syukka dan diragukan fi hillihi apa kehalalannya wa fi hadal hukmi dan ialah di dalam hukum ini al haramu adapun haram. Wa fi hadal hukmi dan ialah di dalam hukum ini al haramu adapun haram. Contohnya kayak apa? Misalnya orang tidak punya kegiatan lain yang kerjanya misalnya togel, main togel, atau kerjanya jual sabu. Yonceng mak kae. Yonceng itu kan. Kita tahu bahwa kerjaannya satu-satunya hanya togel. Maka harta ini lebih diyakini haramnya ketimbang halalnya. Lebih diyakini haramnya ketimbang halalnya. Maka hukumnya bagaimana? Haram. Hukumnya haram. Maki kiai enak haram dia beri rokok itu. Cek galak. Menderitat mairi korang. Nah, segala itu memang kerjaannya memang kerjaan haram. Misal saya ngonceng PSK, tak ada laku lain, sawah ndak punya, bisnis lain ndak ada, kerjanya memang PSK misalnya. Jangan terima pesena, jangan dimakan makanannya. Kenapa? Karena memang diyakini haramnya, diyakini haramnya. Begitu hukumnya. Karena diyakini keharamannya, kehalalannya bahkan diragu-ragukan. Yang kedua, wa ma tuyukina hilluhu wa syakka fi tahrimihi. Wa ma tuyukina dan sesuatu tuyukina yang diyakini hilluhu apa kehalalannya, wa syukka dan diragu-ragukan fi tahrimihi apa keharamannya. Wa hadhihi syubhatu adapun syubhat ini tarkuha ialah meninggalkan syubhat ini minal wara'i ialah termasuk kewaraan. Sekarang ada barang tadi 50-50 lah, 50-50. Dia punya kerjaan lain, dia juga suka main judi, dia judi online ataupun judi offline. Yang seperti ini bagaimana? Lebih baik ditinggalkan, menunjukkan sifat waro. Yang begini waro. Kalau yang terakhir wa ma yuhtamalu ayyakuna halalan wa haraman fayambaghi tarkuhu. Dan sesuatu yuhtamalu yang dimungkinkan ayyakuna apa harta tadi halalan adalah halal wa haraman dan haram fayambaghi maka seharusnya tarkuhu apa meninggalkan ini sudah tidak jelas ini halal apa haram, nemu di jalan kan halal apa haram, maka yang seharusnya ditinggalkan. Ini juga termasuk sifat waro. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da tinggalkanlah olehmu ma kepada sesuatu yaribuka yang membuat ragu apa maka kepadamu, ila ma kepada sesuatu la yuribuka yang tidak membuat ragu apa maka kepadamu. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan menuju sesuatu yang meyakinkan. Fa inna sidqa karena sesungguhnya kejujuran tumakninatun adalah ketenangan di dalam hati. Orang kalau jujur pasti hatinya tenang. Wal kadhiba sementara kedustaan, kebohongan, roibatun adalah kegundahan di dalam hati. Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini at-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi. Wa yaribuka bi fathil ya'i dan adapun lafaz yaribuka bi fathil ya'i dengan fathahnya iya dibaca yaribuk. Wa dhammiha dan dhammahnya iya yuribuk. Wa makna hadzal hadisi dan adapun maknanya hadis ini
Utruk, tinggalkanlah olehmu ma kepada sesuatu tasyukku fi hillihi, tasyukku yang membuat ragu apa ma fi hillihi di dalam kehalalnya ma. Wa'dil, dan berpalinglah engkau ilama kepada sesuatu la tasyukku yang tidak ragu-ragu, yang tidak membuat ragu apa ma fi hillihi di dalam kehalalannya ma. Kaza ialah seperti ini afada asy-syaikhu, afada memberikan faedah asy-syaikhu Hasan al-Hamazawi, siapa Syekh Hasan al-Hamazawi. Wa makna raibatu, dan adapun wa makna raibati, adapun maknanya raibah, kegundahan di dalam hati, ittirabul qalbi adalah kegoncangan yang ada di dalam hati. Intaha. Wa man lam yakun aisan, wa man lam yakun, dan barang siapa lam yakun yang tidak ada, siapa man aisan ialah putus asa, ai artinya qati ar-rajai, orang yang memutuskan harapan, anil khalqi dari makhluk, lam yanju minat tomai, maka tidak akan selamat siapa man minat tomai dari mengharapkan kepada orang lain. Barang siapa yang tidak memutus harapan kepada orang lain, maka dia akan senantiasa berharap kepada orang lain. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda siapa Rasul, Ista'idu, berlindunglah kalian semua, mintalah perlindungan kalian semua billahi kepada Allah Ta'ala, min tam'in, dari sifat mengharapkan kepada orang lain. Yahdi, yang memberikan petunjuk, Yahdi yang memberikan petunjuk siapa Allah, Yahdi yang memberikan petunjuk siapa tam'in, ila tam'in, kepada karakter aidanasin, kepada karakter yang kotor. Wa min tam'in, dan dari sifat toma, yahdi yang membawa apa sifat toma, ila ghairi matma'in, kepada sifat yang bisa diharapkan atau sifat yang ingin diharapkan. Wa min tam'in, dan dari sifat yang mengharapkan kepada orang lain, haitsulamat ma'a, di mana memiliki sifat yang tidak bergantung kepada orang lain. Rawahu, meriwayatkan hu kepada hadis ini al Imamu Ahmad wa Tabarani wal Hakimu, siapa Imam Ahmadu wa Tabarani, dan Imam At-Tabarani, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Wa man lam yakun hafidun ala amalihi, dan barang siapa yang tidak ada siapa man hafidun ialah menjaga ala amalihi atas amalnya man, mimma dari sesuatu yufsidu yang merusak apa ma hu kepada man, lam yanju maka tidak akan selamat siapa man minar riyai, dari riya, minar riyai dari sifat riya, pingin dipuji orang lain. Orang yang tidak selamat menjaga amalnya, maka dia tidak selamat dari sifat riya. Mau sholawatan pingin dipuji orang, mau hadatan pingin dipuji orang, kalau tidak dipuji tidak datang. Ini kan repot ini. Kalau dikasih rokok datang, kalau tidak dikasih rokok tak datang. Ya, repot juga ini. Iman beri rokok dia tengah kafir kan, jadi nyaman kan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum an takhlitu ta'atallahi, iyyakum an takhlitu ta'atallahi bihubbi sana'il ibadi. Iyyakum, takutlah kalian semua, an takhlitu, apa mencampuri siapa kalian semua, ta'atallahi kepada taat kepada Allah, bihubbi sana'i, dengan senang dipuji oleh orang lain, bihubbi sana'il ibadi, dengan senang dipuji oleh orang lain. Fatahbatu a'malukum, maka hanguslah a'malukum, apa amal kalian semua. Jadi beramal jangan pingin dipuji orang lain. Rawahu ad-Dailami, meriwayatkan hu kepada hadis ini ad-Dailami, siapa Imam ad-Dailami. Sikit lagi ya, sikit lagi. Wa man lam yasta'in billahi, dan barang siapa lam yasta'in yang tidak meminta tolong billahi kepada Allah, ala ihtirasi qalbihi, ala ihtirasi qalbihi, atas dijaganya hatinya man, lam yanju minal hasadi, maka tidak selamat siapa man minal hasadi dari hasud. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al hasadu yufsidul imana, adapun hasud, iri dengki, yufsidul imana, ialah merusak apa hasud, al imana kepada iman, kama yufsidus sabiru al asala, kama sebagaimana yufsidu merusak as-sabiru apa buah yang sangat pahit, al asala kepada madu. Madu itu manis rasanya, tapi kalau dikonsumsi dengan buah yang rasanya pahit, maka rasanya madu akan hilang, manisnya madu akan hilang. Begitu juga seperti sifat hasud, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena iri, karena dengki, sebelahnya buka toko,
kemudian punya sifat iri, padahal iman kepada Allah, padahal aku duluan yang buka toko dia tuh, akhirnya dia menyebar fitnah kepada orang lain. Maka dengan sifat yang seperti ini bisa merusak kepada iman. Dan saya kasih tahu sekarang saya buka toko, jadi jangan iri. Jangan iri apa jangan utang, Bang? Jangan utang. Maksudnya jangan utang rumah beli. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkanhu kepada hadis ini Ad-Dailami. Siapa? Imam Ad-Dailami. Wa man lam yandur, dan barang siapa lam yandur yang tidak melihat, siapa man ila man huwa afdalu minhu, ila man kepada orang huwa yang adapun man afdalu ialah lebih utama minhu dari man, apanya? Ilman ilmunya, wa amalan dan ilmunya, lam yanju minal ujubi, maka tidak selamat siapa man minal ujubi dari rasa ujub. Biasakan diri kita melihat ke bawah. Kalau kita misalnya dengan pengetahuan yang pas-pasan ini, dengan ilmu yang pas-pasan ini, yang kita lihat adalah orang yang di bawah kita, misalnya orang yang di bawah kita, maka diri kita ini akan merasa ujub, merasa akan lebih tahu dari orang lain. Tapi kalau misalnya kita melihat kepada orang yang lebih kokoh, lebih kuat ibadahnya daripada kita, maka kita akan merasa bahwa diri kita tidak ada apa-apanya. Padahal orang ganteng itulah, misalnya misalnya kayak saya kan, merasa ganteng. Kenapa kok merasa ganteng? Karena berkumpul dengan orang di bawah saya yang tidak ganteng. Bang Mardi, Mantuan gitu kan, Wadud begitu, jadi saya merasa ganteng gitu. Tapi ketika saya kumpul dengan David, kegantengan saya berkurang gitu kan. Kata David lah. Kata David. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan apa? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, man hamida nafsahu, barang siapa hamida yang memuji, siapa man nafsahu kepada dirinya man, barang siapa yang senantiasa memuji dirinya sendiri, ala amalin solihin, atas amal yang sangat soleh, faqad dhalla syukruhu, faqad dhalla, maka benar-benar dhalla sesat syukruhu, apa rasa syukurnya eman, wa habita, dan hangus amaluhu, apa amalnya eman. Rawahu Abu Nuaim. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, laisa bil khairi, tidaklah bil khairi disebut dengan kebaikan, ayyudhira, apa menampakkan siapa eman, al qaula kepada perkataan, bilisanihi dengan lisannya eman, wal ujubu, dan adapun rasa ujub, adapun ujub fi qalbihi ialah di dalam dirinya eman. Bukan aku nak pamer. Kalau bukan aku yang mimpin hajatan, tak ada yang datang. Wah, gayanya bukan aku nak pamer, gitu dia kan. Dia ngomong begitu, tapi di dalam hatinya ada rasa ujub, Hilang amalnya yang seperti ini, hilang. Rawahu ad-Daraqutni wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, innal ujba la yuhbitu amala 70 sanatan. Sesungguhnya sifat ujub la yuhbitu ialah benar-benar menghanguskan, apa sifat ujub, amala 70 sanatan, kepada amal 70 apanya, tahunnya, sanatan tahunnya. Jadi rugi kalau kita punya sifat ujub, amal kita akan hangus selama 70 tahun. Rawahu Ad-Dailami. Wal maqalatu saniyata asyarata wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين